Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Rinaldo. Kali ini kita belajar matematika tentang lingkaran. Ini lingkaran yang kedua. Kalau lingkaran pertama bisa lihat di video sebelumnya. Sekarang kita masuk lingkaran yang kedua mengenai sudut-sudut dalam lingkaran. Ya, ini sudah saya buat di depan gambarnya. Ini gambarnya lingkarannya bulat ya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu sudut pusat dan sudut tepi. Apa itu sudut pusat dan sudut tepi? Sudut pusat itu adalah letaknya di pusat lingkaran. Berarti AOB ini adalah sudut pusat. Berarti ini kita buat misalkan sudutnya alfa. Berarti sudut alfa itu adalah sudut pusat AOB, ya. Dan di depannya adalah busur AB, ya. Depan dari sudut alfa itu adalah busur AB. Sedangkan ACB adalah sudut tepi atau sudut keliling, boleh disebut keliling ya. Ini dia sudutnya, kita anggap beta ya. Sudut ACB merupakan sudut tepi, letaknya di tepi lingkaran atau di keliling lingkaran boleh. Dan kita perhatikan sudut C atau sudut beta, ini ACB, depannya juga adalah busur AB. Berarti bisa kita simpulkan sudut pusat dan sudut tepi menghadap busur yang sama atau menghadap busur AB, di mana berlaku rumusnya sudut pusat ya, alfa sama dengan 2 kali daripada sudut beta, atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut tepi, atau kita tulis di sini boleh sudut pusat sama dengan 2 kali sudut tepi. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut tepi. 2 sudut tepi ya. Itu dia konsepnya nanti yang kita gunakan. Inilah yang pertama. Paham ya? Kalau misalnya AOB-nya sama dengan, kita buat ini 120. Berarti berapakah sudut ACB? Setengahnya lah kan? Berarti kalau di sini 120, ini 60 derajat. Kira-kira gitu ya, jelas ya? Karena mencari beta dari sini bisa kita simpulkan beta sama dengan, ini kita tulis, beta sama dengan setengah daripada alfa atau setengah daripada sudut daripada si pusat. Mencari sudut tepi kan? Sudut tepi sama dengan 2-nya pindah, berarti sudut pusat per 2 atau setengah daripada sudut pusat. Paham ya? Nah, tadi kalau misalkan di sini 40, ini 40 derajat, ini 40 betanya. Berarti berapa sudut pusatnya? Jawabannya adalah 2 kali 40, 80 derajat. Kalau di sini 110 misalnya, berarti berapa yang namanya sudut pusatnya? 2 kalinya, 2 kali 110, berarti jawabannya 220. Berarti kita pahami sudut pusat, ini sudut pusat, ini kita buat alfa sama dengan 2 kali beta. Itu yang pertama. Atau sudut tepi sama dengan setengah daripada sudut pusat, atau beta sama dengan setengah daripada alfa. Paham ya? Atau perlu abang tuliskan ini? Kalau misalnya di sini 55 derajat, berarti di sini jadi berapa? 2 kalinya 110 derajat. Kalau misalkan di sini 130 derajat, di sini setengahnya, berarti 65 derajat. Bisa ya? Kita pahami konsepnya. Sudut pusat 2 kali sudut tepi. Sudut tepi setengah daripada sudut pusat. Jelas kan? Nah, ini yang pertama untuk sudut pusat dan sudut tepi. Nah, di sini juga kita perhatikan pada sifatnya ya, atau ada 2 lagi kita buat sifatnya. Yang pertama ini, yang kedua ini nantinya. Yang pertama dulu kita pahami karena ada berhubungan dengan pusat, tepi dan tepi. Kalau misalkan sudut pusat AOB ya, kita anggap ini sebagai sudut alfa. Kita buat hitam aja. AOB kita buat ini alfa, Sedangkan
ACB kita buat ini namanya beta. Lalu ADB kita buat ini misalkan theta, ini theta. Nah, kita buat hubungannya karena kalau kita lihat ini pusat yang di hadapannya adalah busur AB. Ya. Ini tepi, dia menghadap juga busur AB. Ini juga beta menghadap busur AB juga. Berarti sama yang di hadapannya. Ingat tadi konsepnya, sudut pusat dan sudut tepi menghadap busur yang sama. Busur yang sama itu adalah si AB. Kalau kita lihat di sini kan AB busurnya. Ini busur AB. Ya, busur daripada si AB. Oke. Berarti dia menghadap busur yang sama. AB. Berarti sudut tepinya sama besar. Berarti sudut theta sama dengan sudut beta. Berarti sama. Tepi sama dengan tepi. Kalau di sini tepinya 45 derajat, ya ini pun 45 derajat. Itu artinya ya, bahwasanya kesimpulannya theta sama dengan beta, ya. Theta sama dengan beta. Tepi sama dengan tepi. Kalau misalkan di sini kita buat tadi 120 derajat, berarti alfanya 120, tetanya ya setengahnya kan? Setengah daripada 120. Berarti 60 derajat, 60 derajat. Bisa kan? Itu dia yang pertama untuk sifat daripada sudut pusat dan sudut tepi. Yang kedua, kita perhatikan di sini ya. Ini diameter ya, diameter daripada lingkaran ini. Titik pusatnya O, ya. Kalau nanti ya dari AD dengan B ke D melalui daripada diameter ya, ini garis diameter ya. Nah, tali busurnya ya. Tali busur AD dengan tali busur BD membentuk sudut siku-siku ya. Ini juga sudut tepi kan? Karena dia menghadap busur yang sama atau busurnya itu jadi setengah daripada kelilingnya. Setengah diameter ini kan? Setengah daripada keliling lingkaran ini. Setengah daripada keliling lingkaran ya. Busurnya sama dengan setengah keliling atau ini yang garis merah ini semua ya, busurnya. Busur daripada si AB. Maka sudut yang dibentuk daripada sudut tepinya sama dengan siku-siku atau 90 derajat. Ini berarti 90, ini juga 90. Kalaupun kita tarik lagi garis A ke E misalnya di sini dengan B ke E juga 90 derajat karena dia menghadap daripada busur setengah lingkaran. Bisa ya? Berarti sudut ADB dengan ACB sama dengan 90 derajat. ADB sama dengan ACB, sudut ACB sama dengan 90 derajat ya. Ini kita tulis 90 derajat ataupun siku-siku. Inilah sifat daripada sudut pusat dan sudut tepi. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh soal. Nah, adik-adik, kita lihat contohnya. Contoh nomor 1 untuk memahami sudut pusat dan sudut tepi. Pada gambar, katanya lingkarannya, sudut pusatnya yang mana? A, O, B. Ya, diketahui 40 derajat. Pertanyaannya ini, AEB, ADB, dan AC ke B. Sudutnya berarti yang ditanya di sini semua. Bagian sini semua ya, ini. Ini yang ditanya, ini juga yang ditanya, ini juga yang ditanya. Sudutnya berapa derajat? Nah, kalau kita lihat konsepnya yang tadi adalah AOB merupakan sudut pusat ya. Ini merupakan sudut pusat karena dia berada di pusat dan di hadapannya ada busur daripada si AB. Ini busur AB. Ini busur daripada si AB. Berarti AEB dan ADB serta ACB merupakan sudut tepinya, ya kan? Atau sudut kelilingnya. Berarti kalau ini pusatnya, ini tepinya. Karena ini
sudut tepi yang di sini mereka menghadap busur yang sama. Busur yang samanya adalah AB. Berarti kalau ini 40 derajat, ini setengah daripada sudut pusat. Ingat konsepnya. Berarti sudut keliling setengah daripada sudut pusat. Berarti jawabannya AEB setengah daripada 40. Setengah daripada 40 berarti ini 20 derajat. Berarti ini pun sama ya. 20 derajat, 20 derajat. Gampang kan? Inilah dia untuk contoh yang pertama. Karena yang ditanya adalah sudut tepi daripada sudut pusat AOB. Karena mereka menghadap busur yang sama. Itu konsepnya ya. Untuk contoh nomor 2. Sudut ACB. ACB berarti nih. ACB ini dia. Diketahui 140 derajat. Ini 140. Nah, ditanya sudut pusatnya. Ingat, untuk sudut tepi ini, pusatnya juga di depannya. Karena sudut pusat dan sudut tepi menghadap yang namanya busur yang sama. Berarti di hadapan daripada sudut tepi yang 140 ini yang mana? Ini busur yang samanya. Ini busur daripada AB ya. Busur daripada AB ini. Ini busurnya. Nah, berarti kalau di sini tepinya, pusatnya berarti yang mana ini? Atau kita sebut sudut refleksnya. Berarti tetap sama konsepnya. Sudut pusat 2 kali daripada sudut tepi. Berarti untuk sudut pusatnya, jawabannya 2 kali sudut tepinya ini. Berarti jawabannya kita tulis JB ya. Jawab, kasih senyumnya. Berarti sudut pusatnya adalah 2 kali 140 derajat. Maka jawabannya kita kalilah. Sudut pusat untuk soal yang di atas adalah 2 kali 140 derajat. Jawabannya sama dengan 280 derajat. Bisa kan? Itulah untuk contoh yang sudut pusat dan sudut tepi. Itu konsep yang pertama ya. Kita masuk yang kedua. Oke, baik adik-adik ya. Ini untuk yang berikutnya. Sudut yang dibentuk dari segi 4 tali busur. Ini tali busurnya sudah ada di sini, segi 4 ya. Tali busur AB, tali busur BC, tali busur CD, dan AD ya. Jadi sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Yang mana berhadapan? Berarti si A dengan si C. Sudut A ditambah dengan sudut daripada C berarti 180 derajat. Mana lagi? Sudut B berhadapan dengan sudut D. Berarti jumlahnya juga 180 derajat. Ini yang namanya sudut yang dibentuk daripada segi 4 tali busur. Konsepnya jumlah daripada sudut yang berhadapan 180 derajat. Bisa ya? Nah, untuk yang berikutnya ini, gambar lingkaran yang berikut ini sudah digambar ya. Ada lingkarannya, ada garis singgung, 2 garis singgung ya. 2 garis singgung yang berpotongan. Ini titik potongnya di titik C. Nah, lalu di sini ada sudut pusat AOB. AOB berarti dari busur AB ya, ini sudut pusat. Nah, jumlah sudut pusat ya yang berhadapan dengan sudut yang dibentuk perpotongan 2 garis singgung ini jumlahnya 180 derajat. Kalau ini kita misalkan sudutnya theta, ini kita misalkan sudut alfa, berarti sudut alfa ditambah sudut theta jumlahnya 180 derajat. Paham kan? Nah, ini dia yang namanya sudut yang dibentuk 2 garis singgung yang berpotongan. Dijumlahkan dengan sudut pusatnya atau sudut yang berhadapan dengan sudut 2 garis singgung yang berpotongan, jumlahnya 180 derajat. Kita kasih kotak boleh ya. Ini dia kotaknya. Oke. Yang berikut kita masuk kepada contoh. Diketahui ini sudah ada ya. Sudah ada contohnya. Ini yang ditanya tentukanlah. Pasti ditanya mungkin nilai X dikurang Y atau X tambah 2Y boleh. Yang penting dapat X, dapat Y-nya berapa. Kita cari ya.
pada sudut segi 4 tali busur ini, sudut yang di sini 150 derajat, ini 75 derajat, ini 3Y kurang 3, 2X tambah 3. Kita cari satu-satu boleh ya. Kita mulai. Sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Kita tulis jawab ya. JB, oke? Jawab. Kita buat dari 75 dengan 2X tambah 3. Berarti 75 derajat ditambah 2X tambah 3 derajat sama dengan 180. 75 tambah 3, 78. Berarti 2X tambah 78. 78-nya pindah ke sebelah kanan jadi minus. 180 dikurang 78. Berarti 102. Ya kan? X sama dengan, bagikan, maka jawabannya 51 derajat. Ini sudut X. Ya, dapat X-nya. Kemudian untuk mencari Y, ini dengan ini 150 derajat dengan 3Y kurang 3. Kita taruh mana ya? Oh, kita taruh sebelah sini ya. Kita batasi dulu ini. Kita tulis 150 derajat. Nih 150 derajat ditambah dengan 3Y kurang 3. 3Y kurang 3 sama dengan 180. 3Y sama dengan, kita kurang ya, 150 kurang 3, 147. 147-nya pindah ke sebelah kanan jadi kurang. 180 dikurang dengan 147, jawabannya 33 ya. 33. Maka Y sama dengan 33 dibagi 3, 11 derajat. Ini Y-nya. Oke? Nah, untuk pertanyaannya X dikurang Y, kita tinggal kurangkan saja. X-nya tadi 51. 51 dikurang 11, jawabannya 40 derajat. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Itu dia untuk contohnya ya. Baik adik-adik, ini pembahasan contoh soal kita yang terakhir, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Diketahui pada soal nomor 4, pada sudut segi 4 tali busur, di mana sudut ADC 95 derajat, pertanyaannya adalah sudut AOC. Sudut AOC-nya yang dimaksud di sini ya. Nih, berapa derajat ini? Ini pertanyaannya. Jelas ya? Nah, kita mulai dari mana? Kita ingat konsepnya. Sudut yang berhadapan dengan D, yaitu B, ya. Jumlahkan ini 180, dijumlahkan 180. Berarti boleh kita tulis jawab ya, JB. Kasih senyumnya, biar terasa mudah ya kan? Berarti yang mana berhadapan? 95 derajat dengan sudut B sama dengan 180 derajat, ya kan? Kita pindah ruas, sudut B sama dengan 180 dikurang 95. Berapa itu yuk? Ya, 85 derajat. Mana ya? Ini sudah dapat 85 derajat lah ini. 85 derajat. Kita tahu pertanyaannya adalah sudut AOC. Dan AOC dengan ABC itu menghadap busur yang sama. Ya, busur yang sama. Berarti sudut yang ditanya adalah sudut pusat. Dengan sudut tepinya 85 derajat. Masih ingat kan yang pertama tadi? Di mana sudut AOC merupakan sudut pusat dari tepinya 85 derajat. Berarti dapatlah sudut AOC sama dengan 2 kali dari sudut tepinya 85. 2 kali 85 berarti 170 derajat. Opsinya adalah dodol ya, 170 derajat ya. Jawabannya dodol. Benar ya. Gampang kan? Nah, untuk soal yang terakhir nomor 5. Ini contoh soal untuk lingkaran dengan 2 garis singgung yang berpotongan. Diketahui sudut ACB, mana itu? Ini ACB ini. Sudut garis singgung ini yang berpotongan ini ya. 42 derajat ya. Nah, pertanyaannya adalah ADB ini. ADB ini, ADB yang ditanya. Ini berapa derajat? Kita ingat konsep yang tadi ya. Sudut yang berhadapan dengan AOB, yaitu ini sudut 2 garis singgung yang berpotongan, dijumlahkan ini tadi 180 derajat. Berarti AOB ditambah
42 derajat, jadinya 180 derajat. Kita tulis aja langsung ya. Kita tulis JB, jawab ya. Ini, kasih senyum. Ya kan? Nah, kita jumlahkan. Sudut AOB ditambah dengan 42 derajat sama dengan 180 derajat ya. Berarti sudut AOB sama dengan, kurangkan 180 dikurang 42 berarti 138 derajat. Berarti ini dapat 138. Ditanya ini, jangan salah, jangan kau jumlahkan 180, itu bukan sudut segi 4 kali busur. Salah ya. Berarti kita bisa cari sudut ADB. Kalau kita lihat yang mana busurnya, busur yang di hadapan ADB adalah ini. Ini busurnya ya. Ini busurnya. Stop lewat nih. Dari sini kemari ya. Ini busurnya. Dari sini kemari. Ini busur daripada sudut tepi daripada ADB. Berarti sudut tepinya ini, sudut pusatnya adalah yang ini, sudut refleksnya. Ini berapa? Kita kurang saja 138 ini dengan 360 kan? 360 kurang 138. Berarti ini dapatlah ya. Ini di sini kita buat 360 derajat dikurang 138. Kurangkan 10 ya. Kurang ini berarti 2. Tinggallah 5, 2. Catat angkanya ya. Ini tinggal 222 derajat. Sudut pusatnya ya. Yang ditanya sudut tepi. Sudut tepi berarti setengah dari sini. Ya. Sudut refleks dikurang 138 tadi kan? Atau sorry, untuk mencari sudut refleksnya 360 derajat satu putaran dikurang dengan 138 derajat ya. Berarti dapatlah 222 derajat. Nah, untuk sudut tepinya, ingat konsepnya, sudut tepi setengah daripada sudut pusatnya. Berarti dapat pertanyaannya, sudut ADB setengah daripada sudut pusatnya. Setengah daripada 222. Maka jawabannya adalah 111 derajat. Opsinya adalah dodol. Gampang kan? Nah, itulah untuk contoh daripada unsur-unsur ataupun sudut-sudut dalam lingkaran. Ya, ada 5 contohnya. Kamu bisa bahas contoh yang lain dari teori yang sudah saya jelaskan ya. Semoga bermanfaat, tetap belajar dan tetap di rumah ya. Stay at home. Salam sukses.